Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan mengenai Haji Plus. Insya Allah nanti materi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian karena lumayan cukup panjang, sekitar 5-10 menit, karena kita akan membahas terutama berkaitan dengan beberapa macam haji tanpa antri ya. Jadi selain Haji Plus ada haji tanpa antri, nanti kita akan bahas satu persatu, berkaitan juga dengan fasilitasnya, atau nanti kita juga akan breakdown videonya, petanya yang insya Allah mungkin bisa menjadi panduan baik itu sebagai calon jamaah pada saat ingin mendaftar haji. Penjelasan secara detailnya mungkin insya Allah nanti didapatkan di tutorial ini. Jadi nanti kurang lebih 5-10 menit per bagian. Baiklah, kita mulai saja. Saya perkecil dulu. Oke, di sini presentasi mengenai haji khusus. Ada 3 faktor penting yang perlu diperhatikan sebelum mendaftar. Jadi bagi seorang jamaah apabila ingin mendaftar haji khusus harus perhatikan 3 faktor ini. Apa itu? Yang pertama, paket seperti apa yang Anda cari. Jadi tidak serta-merta begitu memang Anda ingin berangkat dan memang ada rezeki dan ada waktu, pasti karena macam paketnya juga banyak, jadi hal-hal faktor penting ini, kalau ini saya bagi 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama, paket seperti apa yang Anda cari. Yang kedua, aspek apa yang dikedepankan. Nanti akan kita lihat apa-apa saja yang biasanya menjadi concern dari seorang calon jamaah haji yang ingin berangkat. Yang ketiga, budget yang diinginkan. Nah, jadi 3 faktor ini biasanya yang menentukan apabila jamaah ingin mendaftar, dia mencari paket yang sesuai budget dan memang sesuai yang dia inginkan, gitu ya, calon jamaah inginkan. Oke, jenis paket haji ini kita lihat sebenarnya ada 2. Yang pertama itu kuota pemerintah, yaitu haji reguler maupun haji khusus porsi Kementerian Agama. Jadi seperti biasa ada 2. Ya, reguler itu kurang lebih saat ini sekitar 18-19 tahun untuk kuota di Kota Palembang. Kalau haji khusus porsi Kemenak ini kurang lebih sekarang 5-6 tahun. Tapi kita nggak akan bahas panjang mengenai jenis paket haji yang kuota pemerintah reguler atau haji khusus, karena sudah banyak informasinya dan juga sudah cukup jelas ya. Tapi nanti tetap akan kita buat untuk reguler dan haji khusus porsi Kemenak. Tapi sekarang kita mau konsentrasi dulu di haji non kuota ya. Jadi di sini biasanya seperti ini. Haji visa dan non kuota ini artinya bukan artinya kuota tidak ada, tapi kuota yang tidak disediakan oleh pemerintah Indonesia. Ini ada juga haji non kuota. Nah, tapi haji non kuota ini biasanya hubungannya langsung antara travel dengan pihak kedutaan Saudi Arabia. Nah, tapi beberapa tahun belakangan ini haji furoda atau mujamalah ini sudah diatur di undang-undang, tapi tetap kuotanya tidak diatur seperti kuota haji khusus, tapi regulasi-regulasi tetap dilindungi oleh pemerintah. Yang kedua ada juga yang non kuota, ada haji ziarah, visa ziarah atau visa umrah. Nanti kita akan lihat. Ada selain 3 faktor tadi, ada 5 faktor yang dalam memutuskan pada saat memang seorang calon jamaah ingin berangkat haji. Yang pertama itu adalah unsur keamanan. Nah, ini biasanya sering ditanyakan, aman nggak gitu ya? Kira-kira tanpa kuota dari Kementerian Agama dan langsung berangkat aman nggak gitu? Biasanya sering ditanyakan. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, pasti nggak gitu ya? Jadi pasti berangkat tidak ya? Karena kalau
haji khusus haji reguler atau haji khusus Kementerian Agama biasanya kan sudah ada nomor porsi itu. Nah, sedangkan ini nggak pakai nomor porsi, bisa langsung berangkat kapan aja. Jadi kadang-kadang pasti nggak gitu ya. Jadi faktor-faktor ini yang biasanya menjadi faktor penentu dalam memutuskan. Yang ketiga itu kenyamanan. Nah, jadi kenyamanan. Yang keempat keberangkatan. Yang kelima adalah mengenai harga. Jadi 5 faktor ini yang biasanya menjadi pertimbangan dalam memutuskan calon jamaah pada saat ingin memilih paket haji yang dia inginkan. Nanti kita akan lihat 5 faktor ini apa-apa saja. Nah, jadi 5 faktor ini, misalnya nih kalau kita lihat, ada calon jamaah atau Anda sebagai calon jamaah yang memang sangat mementingkan kenyamanan gitu ya. Ini keywordnya sangat mementingkan fasilitas dan kenyamanan, tidak sensitif dengan harga. Rekomendasi untuk lansia dengan kondisi kesehatan yang kurang baik. Nah, kalaupun memang misalnya lansia dengan kondisi kesehatan cukup baik ataupun memang yang bukan lansia, boleh saja, tapi maksud saya di paket ini ya biasanya yang dicari adalah kenyamanan. Jadi kenyamanan dalam artian dia pengen mulai dari penerbangan, pelayanan, hotel, maktab, catering dan segala macamnya. Ini aspek kenyamanan yang dikedepankan ya. Tetap keamanan dan keberangkatan pasti berangkat ya, dan harga ini menjadi poin yang tidak terlalu penting atau poin yang kelima dalam aspek pengambilan keputusan ya. Jadi bagi seorang jamaah misalnya ingin yang nyaman gitu ya, saya harga nggak ada masalah. Nah, ini cocok untuk paket-paket seperti ini. Yang kedua, lebih mengedepankan faktor keamanan ya dan tetap nyaman ya. Nah, ini tetap aman, tapi di sini lebih mencari keamanan dibandingkan kenyamanan. Jadi keamanannya lebih besar ya dibandingkan kenyamanan. Jadi saya mau yang pasti aman dulu gitu ya, aman dulu dan nyaman ya, dan juga harganya tidak semahal yang tadi gitu. Ya mungkin kalau yang tadi kan agak lumayan cukup tinggi, nanti kita akan bongkar juga jelaskan berkaitan dengan masalah harga. Tapi dari sini kalau kita bahas paket haji Furoda Cerdas untuk calon-calon jamaah yang mengedepankan keamanan ya dan kenyamanan dan harga gitu ya. Jadi harga itu menjadi poin yang nomor 3. Tapi yang pertama tuh aman, nyaman. Jadi harga juga ikut berperan, tapi tidak terlalu ingin harga yang memang sangat murah karena dia maunya aman gitu ya. Nah, ini juga nanti ada paketnya. Nanti kita akan jelaskan lebih lengkap lagi. Ada yang ketiga juga, haji Furoda Cermat. Ini faktor yang dikedepankan adalah faktor harga. Nah, jadi yang ini yang paling penting adalah harga dan keamanan gitu. Nah, jadi yang penting harga terus juga aman. Jadi nyamannya nggak apa-apa, misalnya hotelnya jauh nggak ada masalah, yang penting saya bisa berangkat haji. Terus juga maktabnya juga jauh nggak apa-apa. Terus juga pesawatnya juga harus transit dulu mungkin juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang penting saya harganya lebih murah, terus lebih aman. Nah, jadi kalau Anda calon-calon jamaah yang memang menginginkan paket yang lebih mengedepankan harga, misalnya ada yang murah nggak tapi yang aman gitu. Nah, ini kita sarankan lebih baik ke sini. Tapi pada dasarnya gini, yang jelas harga haji khusus ini itu akan berbanding lurus dengan fasilitas yang didapatkan. Jadi calon jamaah harus selektif dan juga harus kritis. Jangan sampai nanti ada yang menawarkan paket-paket yang fantastis, harganya juga ekonomis gitu. Nah, ini yang perlu dicermati karena bahkan standarisasi harga ini ada untuk haji khusus ini ada. Jadi nggak akan terlalu jauh antara satu travel dengan travel yang lain. Nah, ini misalnya Anda ingin harga dan aman gitu ya. Harga menjadi patokan utama, faktor penentu, dan harus tetap aman juga gitu. Nah, yang berikutnya ada haji Furoda ekonomis gitu ya. Maaf, ini saya ralat bukan Furoda ekonomis, tapi haji tanpa antri yang ekonomis gitu ya. Indikatornya apa? Ini 60% adalah faktornya harga gitu ya.
nggak nyaman, kenyamanan nomor kesekian, keamanan juga nomor kesekian ya. Yang penting harga dan berangkat ya. Jadi faktor yang paling kuat adalah harga yang murah dan bisa berangkat langsung. Kenyamanan dan keamanan bukan menjadi faktor utama. Tidak rekomendasi untuk jamaah lansia, apalagi dengan kondisi kesehatan yang kurang baik. Jadi kita menyarankan kalau haji tanpa antri ekonomis ini lansia tidak kita sarankan. Karena apa? Karena agak sedikit rentan karena ada faktor kenyamanan yang memang sangat dikurangkan di sini. Ya, tapi harganya memang cukup jauh. Nah, buat calon jamaah yang memang pengen berangkat tapi budgetnya juga terbatas, bisa menggunakan paket fasilitas seperti ini. Tapi dengan tetap catatan bahwa seperti tadi yang kita katakan, kalau dari unsur harga ditekan, yang pasti unsur ini akan juga berkurang. Nah, dibandingkan dengan yang yang seperti yang di awal tadi ya. Oke, untuk sesi pertama saya cukupkan sini dulu. Nanti berikut ini akan kita bahas berkaitan dengan fasilitas atau detail masing-masing dari paket-paket yang tersedia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.